mulai deg-degan jantung gue selama di dalam itu. Entah gara-gara apa, mungkin spontan juga gara-gara untuk loker sepi. Kepala celingak-celinguk ke sekitar ruangan. Tanpa gue sadari, ada sesuatu yang nyempil di pojokan. Cuman gara-gara liatnya kecepatan, jadi gak jelas. Pas gue coba lihat balik ke arah pojokan tadi, ternyata ada sosok itu yang sebelumnya diceritain sama senior gue. Nyempil di sana, pas banget di pojokan. Oke, kali ini gue di sini bakal nyeritain pengalaman dari orang yang bernama Nina. Mengenai pengalaman selama dia bekerja di sebuah PT, yaitu tentang pocong di ruang loker. Selamat malam, halo, nama gue Nina. Pada kesempatan ini gue bakal ceritain pengalaman horor yang pernah gue alami selama bekerja di salah satu PT daerah Cikarang. Dan waktu itu gue dikontrak selama 1 tahun kerja. Pengalaman ini terjadi bukan di tempat produksi. Meskipun katanya ada beberapa karyawan yang pernah juga ngalamin kejadian horor di tempat itu. Karena emang tempat produksinya lembab banget dan lumayan dingin suhu di dalam ruangannya. Nah, jadi kan setiap PT itu pasti ada loker buat naruh barang-barang pribadi sebelum karyawan bekerja. Kayak tas, baju bebas sebelum kerja, dan lain semacamnya. Kebetulan loker gue itu posisinya ada di atas. Jadi kalau mau masuk ke area kerja harus lewat situ dulu. Terus lokernya ada 2 tempat, loker cowok sama loker cewek. Tempatnya rame kalau di jam-jam karyawan pada baru datang. Cuman ada jam-jam tertentu yang bikin loker itu sepi. Dan waktu-waktu sepi ini yang ada kaitannya sama pengalaman gue. Dua bulan kerja di situ nggak ada masalah ya. Terus sistem shift di divisi kita ada 3, shift 1 sampai shift 3. Kalau shift 1 biasalah pagi, shift 2-nya sore, dan shift 3 jam 11 malam, pulangnya jam 7-an. Nah, selama 2 bulan itu gue kenal sama beberapa senior, dan kebetulan si senior ini tempat lokernya deket sama loker gue. Entah di hari apa, kita itu nunggu temen yang belum selesai ganti seragam kan. Nah, gue sama si senior ini ngobrol bentar, dan siangnya itu obrolan ngomongin tentang ruangan loker yang kita tempatin. Mana pas waktu itu shift 3 lagi. Katanya di loker itu ada penunggunya, tapi karena bodohnya gue itu penasaran. Jadinya cerita dilanjut sama senior. Kalau di tempat itu pernah ada yang lihat nih sosok. Dan si saksinya juga masih ada kerja di PT ini. Makin penasaran dong gue sama misteri yang ada di loker ini. Kebetulan banget orang yang ngalamin hal ini senior juga di divisi gue kerja. Dari semenjak dia cerita tuh belum terlalu deket sama nih senior yang ngalamin kejadian itu.
Nah singkat waktu mungkin ada lah sekitar seminggu dari senior yang sebelumnya cerita. Akhirnya gue deket sama senior yang kartap itu, yang pernah ngalamin kejadian horor di locker. Sebenarnya gue beneran bodoh sih, ngapain juga nyari tahu soal beginian. Yang akhirnya bikin gue nggak ngerasa nyaman kerja di tempat itu. Jadi pas istirahat makan, gue ini nyamperin ke mejanya si senior kartap. Ya intinya makan bareng satu meja. Sambil makan kita semua yang ada di circle meja itu ngobrol. Nah di sini gue nyinggung sedikit tentang cerita horor. Ke trigger lah si senior ini. Kemudian dia cerita juga. Pada saat itu bukan cuma gue doang yang dengerin pengalaman dia, tapi sama yang lainnya juga. Ada beberapa rekan kerja termasuk yang masih seangkatan sama gue. Jadi ceritanya tuh gini. Kejadiannya di shift 2. Si senior gue ini ada barang yang lupa atau ketinggalan, nggak dibawa di locker. Nah dia izin ke atasannya pergi ke locker buat ngambil barang itu. Pergilah dia naik ke atas. Sebelum naik dia ketemu sama security yang jaga di area situ. Sambil nyapa dia naiklah ke tangga. Awal-awal kesana sih biasa aja katanya. Apalagi keadaan dia udah jadi karyawan tetap kan. Jadi mungkin udah biasa sama ruangan locker itu. Terus pas masuk ke ruangan, dia lewatin beberapa baris locker. Soalnya locker dia ada di urut nomor 200-an. Jadi lumayan jauh dari pintu masuk. Nah pas di jalan menuju ke tempat lockernya, dia sempat ngeliat kayak ada orang di barisan locker ke 90-an. Tapi karena jalannya kecepatan, jadi dia nggak sempat nengok lagi buat ngecek. Toh mungkin buat dia nggak aneh kalau emang ada orang juga. Pas nyampe di locker dia, biasalah ngambil barang yang tadi kelupaan. Nggak lupa sekalian ngebenerin dandanan yang udah acak adut. Gara-gara kerja, jadinya lumayan lama di dalam. Senior gue tuh nggak mikir hal aneh-aneh, kayak bakal ketemu gituan. Intinya dia keluar locker ya biasa aja. Tapi sebelum nih orang keluar dari sana, di lorong yang jadi pemisah antara locker cewek sama cowok, itu ada sosok pocong yang lagi ngangguk-nganggukin kepalanya. Sekilas dia itu kayak nge-freeze, diam gitu. Gak lama namanya cewek ada apa-apa langsung teriakan. Termasuk gue sendiri. Ingat kan sama security yang sebelumnya disapa sama senior gue. Nah si security ini ngedengar suara teriakan dia. Otomatis langsung nyamperin ke asal suara barusan. Dan pas si security ini udah nyampe di tempat, dia ngeliat senior gue udah dalam keadaan pingsan. Dan yang paling parahnya, sosok ini masih ada di tempat itu, menghadap ke arah senior gue yang lagi terbaring. Halo semuanya, sebelum kalian lanjut ke cerita, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyediakan video cerita pengalaman horor setiap minggunya. Terima kasih. Alhasil karena mungkin security juga
agak lumayan berani ngadepin kayak gituan. Digendong lah senior gue ini dibawa ke klinik perusahaan. Kalau misalnya si security sama-sama penakut, mungkin dia nggak bakal bawa dengan cara digendong, tapi mungkin digusur. Dari sini gue agak kebawa sugesti ya, tiap kali mau ke loker kalau malam. Intinya tiap shift 3 lah, kayak gitu tuh. Selang waktu udah 3 bulan semenjak cerita dari senior gue ini. Dengan hari-harinya selama shift 3 selalu waspada sama ini loker. Terus tiap masuk loker juga nggak pernah sendirian setelah gue dengar cerita pengalamannya dia. Ya intinya gue takut lah. Lama-kelamaan udah agak biasa nyikapin cerita yang udah lama itu. Karena lama-kelamaan gue jadi berpikir mungkin emang kebetulan aja. Bukan beneran penunggu khusus di situ. Dan sialnya setelah gue nggak ngerasa takut soal ruangan loker ini, giliran gue ternyata datang. Namanya hari sial nggak bisa diprediksi datangnya kapan. Jadi pas waktu itu gue ganti shift dari shift 2 ke shift 3. Nah pas abis sholat isya malah ketiduran. Bangun-bangun pas banget jam 12. Buset deh, malam-malam telat lagi. Untung tempat kerja deket sama kosan. Hasil gue lari, soalnya takut telat. Padahal emang udah telat. Masuknya juga jam 11, sedangkan bangun jam 12. Makanya gue nggak diperpanjang kontrak. Udahlah, hari itu bener-bener sial. Bangun jam segitu, telat juga, nggak diperpanjang kontrak pula. Belum lagi pengalaman yang bakal gue ceritain selanjutnya. Jadi gue tuh larikan ke PT. Sebelum masuk ke PT biasa tapping ID card. Habis itu gue lari ke tangga loker. Belum sempet sarapan juga sebenarnya. Padahal di depan kantin disediain buat yang telat roti sama air. Tapi gue nggak ambil saking buru-burunya. Pas waktu itu juga nggak merhatiin sekitar. Panik mungkin karena telat. Ya namanya juga pertama kali gue telat. Makanya gue panik. Nah pas dari awal buka loker sampai mau ganti seragam, gue nggak sadar sama sosok yang lagi merhatiin gue dari satu sudut. Emang loker tuh posisinya ada di ujung. Jadi pas banget deket sama pintu keluar plus sama sudut ruangan loker. Dan pas gue mau pakai seragam, tiba-tiba perasaan gak enak. Terus keinget sama ceritanya si senior itu. Pas banget loker ini sepi. Mulai deg-degan jantung gue selama di dalam itu. Entah gara-gara apa, mungkin spontan juga gara-gara untuk loker sepi. Kepala celingak-celinguk ke sekitar ruangan,
tanpa gue sadari ada sesuatu yang nyempil di pojokan. Cuman gara-gara liatnya kecepatan, jadi nggak jelas. Pas gue coba lihat balik ke arah pojokan tadi, ternyata ada sosok itu yang sebelumnya diceritain sama senior gue. Nyempil di sana, pas banget di pojokan. Sama halnya kayak dia, gue nge-freeze, gak bisa apa-apa. Dan sosok ini pun sama, cuman diem di pojokan itu. Cuman yang bikin ngeri mukanya sama tingkah dari sosok ini yang ngangguk-nganggukin kepala terus-terusan. Mana pas waktu itu belum ada security yang jaga lagi. Teriak juga percuma. Dan sialnya gue dalam keadaan setengah telanjang. Ya, intinya lagi buka baju. Mau keluar juga bingung. Lama-kelamaan napas tuh berat banget. Dan kepala mulai puyeng. Plus pandangan itu kabur. Seketika gue pingsan. Selanjutnya gue nggak tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu udah ada di klinik. Ceritalah ke orang yang tanya gue kenapa. Ya ceritainlah kejadian pas sebelumnya ke orang ini. Gue nggak tahu dia siapa. Intinya mungkin staf yang ada di klinik itu pengen tahu kronologi kenapa sampai bisa pingsan di loker. Hasil waktu itu gue nggak ikut jam produksi gara-gara kejadian ini. Enak sih, nggak dipotong gaji juga. Karena hitungannya masuk kerja, soalnya udah absen. Tapi tetap aja telat beberapa menit ngaruh ke perpanjangan. Dari kejadian ini gue kapok kalau ke loker sendiri. Pokoknya kalau pas ke bagian shift 3 diusahain gak telat kayak sebelumnya. Biar gak sendiri pas masuk ke loker. Tapi jujur sih pas masuk ke situ masih kebayang sama sosoknya. Pokoknya dia tuh ada di pojokan lah. Gue gak paham kenapa sosok ini bisa ada di tempat itu. Cuman kalau dilihat dari lingkungan kerjanya sih, emang kayak gitu. Jadi mungkin wajar kalau jadi sarang makhluk halus. Bahkan menurut gue tempat ini ada yang lebih seremnya. Kayak ada ruangan yang lewatin beberapa ruangan lagi buat nyampe ke ruangan yang di ujung. Dan gak ada jalan keluar selain ke pintu yang sebelumnya dilewati. Itu kebayang seremnya kayak gimana pas shift 3. Malam-malam kerja sendirian di dalam sana. Apalagi nih ruangan suhunya dingin plus lembab. Terus PT ini juga sebelumnya pernah kejadian. Jadi sistem kelistrikan yang ada di PT itu error. Yang ngejadiin semua mesin mati gara-gara nggak ada sumber listrik. Termasuk lampu-lampunya juga mati tentunya. Yang bikin ngeri, ini tuh kejadiannya malam. Gila banget. Orang yang kebagian kerja di tempat yang barusan gue ceritain, kayak gimana perasaannya pas mati lampu. Dan emang pernah kejadian juga sih. Jadi pas orang ini kerja sendirian, ada yang nemenin cewek. Tapi orang ini tahu yang nemenin dia pastinya bukan orang. Karena nggak ada operator cewek di divisi dia kerja. Bahkan kalau emang orang, dia nggak kenal sama rupanya. Karena emang
belum pernah lihat selama dia kerja di situ. Dan emang dari tampak wujudnya pakai seragam. Cuman yang dia tahu itu seragam lama di PT itu. Entah tahun berapa seragam itu pernah dipakai sama perusahaan. Ya intinya, cewek yang nemenin dia itu misterius. Nggak diketahui identitasnya siapa. Gimana menurut kalian cerita horor kali ini? Serem kan? Jangan lupa subscribe dan share ya. Oke, sekian cerita kali ini. Thanks for watching. Bye.